Nah, udah masuk tuh. Taunya dari mana sih? Ini ada tuh. Tes tuh. Oh. Kayak Dana? ini episode ketiga. Dana lo kesinian kali kayaknya musuhan bener lo sama gue. Ini ada dua episode kan. Episode kedua tuh udah gue cut. Jadi ada 3 episode basically. Jadi ini udah masuk episode 4 yang lebih resmi. Tapi ada tamu nih Nan kita nih. Ada yang mau bersinggah mengunjungi kita sekarang ya. Oke, tadi kaget tadi di depan. Waalaikumsalam. Langsung kayak lo gitu kan kayak halo gitu. Bawa nasi kuning. Bawa nasi kuning, semua cemilan di bawah diangkat. Bawa nasi kuning, bawa semua cemilan. Oke, selamat datang Kakak Liva. Selamat datang. Makasih sudah mau bersinggah di rumah Merbabu. Udah nge-follow belum? Udah coba kita pastikan ya. Udah nonton videoku sama Danan belum? Udah, tapi nggak full maaf ya, karena sibuk sih. Kita kan kerjaan kita sibuk banget ya. Jadi agak. Kalau sibuk enaknya ngapain biasanya di akhir pekan? Ngapain Danan? Tidur sih kalau gue. Gue juga tidur lah. Nah, hari ini kita mau bahas apa ya teman-teman? Jadi Kalifa kita tuh sebenarnya nggak pernah ada pembahasan yang penting-penting amat sih. Udah sih mau pulang aja lah, gue hanya membahas yang penting-penting. Kita hanya berbagi pengalaman. Ini bisa jadi penting hari ini kita ngebahas. Jadi untuk dedek-dedek yang masih muda kali aja supaya. Siapa yang masih muda di antara kita? Gak ada sih, penonton aku udah pada tua semua sih. Jadi kayak. Nah, kalau kalian masih apa? Paling muda kali. Aku paling muda, Lita. Nah, ini ada minuman nih di depan. Ini apa ini? Apa sih ini? Ini merayakan sidangnya Kalifa kan? Iya, kita akan membahas tentang ini. Tapi sebelumnya aku mendengar Kalifa itu baru saja lulus S1 ya. Masa? Kan lu yang lulus ya, kita mana tahu. Nah, untuk merayakannya silahkan. Kenapa? Undang Kalifa. Nanti aja boleh lah. Enggak lah sekarang. Karena kita akan bahas tentang kenakalan dan alkohol. Mana? Aku gak ada teman cheersnya. Minum aja dulu, ntar abis ini aku minum. Nggak, harus cheers dong. Nggak ada, aku gelasnya cuma punya 1. Oh gitu, oke, udah deh kita minum. Berdua? Boleh. 1 berdua? Boleh. Oke. Mau? Enggak, Dia mau nikah, jangan dikasih gitu-gituan dulu. Aku juga. Lu udah nikah ya, udah 4 tahun. Oke. Enak gak? In broad daylight. Iya, ini jam 1 siang loh kita merekamnya. Oke, teman-teman, hari ini tuh gue mau. Kayak terlihat gue sangat profesional minum ini ya. Emang Anda lebih profesional daripada gue kan ya sebenarnya. Nah, kita hari ini tuh mau ngebahas suatu hal tentang yang ada hubungannya sama alkohol, teman-teman, dan bar, gitu kan. Nah, biasanya tuh kalau gue tuh ingat banget ya waktu gue masih lebih muda dari sekarang. Gue belum mau menyebut sudah mau tua gitu ya. Waktu lebih muda dari sekarang, kayaknya tuh kalau misalnya anggapan, misalnya let's say lo SMA gitu, SMA atau SMP atau lagi masa umur sekolah gitu. Anggapannya dulu tuh kalau nakal tuh, nakalnya either lo ngerokok atau enggak lo minum kan. Iya. Tuh. Cabut lah, terus cabut lah dari sekolah. Cabut. Nah, nakal banget sih kalian, aku nggak pernah. enggak, aku nggak pernah cabut. Gue nggak pernah cabut. Tapi balik lagi kan cuma numpang makan bakso di luar biasanya. Nah, biasanya tuh gitu. Nah, sekarang karena ada hubungannya sama alkohol gitu. Tapi kalau kalian sendiri pertama kali kayak kalian menganggap itu suatu hal yang nakal gak sih dulu? Kayak ngerokok dan minum alkohol itu? Nakal lah. Nakal. Menurut gue nakal. Nakal ya? Nakal sih. Kalau ngerokok mungkin lu dibilang lumrah juga gak enak ya? Harusnya nggak sehat ya, nggak sehat. Nggak sehat aja gitu ya? Nggak sehat, cuma ya emang budaya kita kan merokok ya. Harusnya memang jangan. Dan kayaknya kalau ngerokok tuh masih kayak dianggap kalau anak laki ya, kayak anak wajar. laki. Padahal tuh nggak boleh tau, kita tuh masih under age waktu itu gitu. Iya. Gue tuh mulai nyoba. Kita bahas ngerokok dulu kali ya. Kalian ada yang ngerokok nggak? Enggak. Gue dulu ngerokok. Waktu kapan lo mulai ngerokok? Ya sekarang ganti sih. Gantian siapa? Oh. Pelan-pelan, nanti lama-lama berhenti. Bagus. Kalau udah mulai gak enak. Gue berhenti sekarang doang. Nanti kok udah ada yang enak ganti lagi. Setiap udah setengah nih, udah gak enak betul. Jadi kayak percuma lah aja beli ya. Cuma gitu. Kapan pertama kali ngerokok? SMP gitu ya. SMP. Udah sekali. Gue juga SMP lagi. Enggak. SMP. Kayak terpapar tuh SD sebenarnya. Teman-teman gue tuh. Gue dari kecil udah terpapar. Tapi gue yang benar-benar nyobain. Pakde kita tuh udah terpapar. Iya sih, benar-benar nyobain ngerokok tuh gue kayaknya SD deh. Karena teman-teman gue tuh yang cowok-cowok nakal gitu SD. loh.
Tapi gue yang nggak aktif gitu loh. Tapi gue SD juga pernah sekali rokok. Gue nggak sekali sih, kayak beberapa kali, tapi kayaknya gue nggak suka deh gitu. Jadi kayak sesekali aja. Terus pas yang aktif-aktifnya tuh SMA kuliah sih. Kuliah kacau sih gue. Kenapa? Parah banget rokoknya. Kalau dibanding sama teman-teman lain sih nggak sebanyak itu sebetulnya. Cuma habis makan itu wajib. Sambil nugas itu wajib. Sambil toilet. Boker. Gue enggak lagi, kayak nggak suka bau rokok di toilet. Terus cuma gue paling anti ngerokok sambil jalan sama ngerokok sambil tidur. Nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Sambil itu naik motor. Itu iya, gue juga sebel sih kalau ada yang naik motor terus ngerokok terus abunya kena. Bawa mobil? Enggak pernah. Juga bagus. Nggak suka. Karena gue juga nggak suka. Oke. Nah, tapi gue tuh dulu tuh, gue ngerokoknya tuh kayak mulai aktif itu pas kuliah SMA yang itu tuh kayak masih sesekali aja gitu loh. Karena, tapi teman-teman gue tuh kayak nakalnya tuh bener-bener dari SD, SMP tuh yang udah kayak gitu tuh banyak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita teliti gitu ya, itu tuh salah salah orang tua dari awal juga loh. Maksudnya gini, bukan yang nyalahin salah lu nggak. Tapi kita tuh terekspos sama rokok dulu gara-gara kalau misalnya orang tuh khususnya bapak-bapak nyuruh anaknya ke warung beli rokok. Jadi penasaran. Iya nggak sih? Pernah sekali. Tapi bukan bokap. Siapa? Bokap nggak ngerokok. Nyokap? Enggak juga. Bokap gue nggak ngerokok. Serius. Keren. Nyokap bokap gue ngerokok. Keren juga, papa. Nggak, jadi tuh karena mungkin anak kecil tuh udah punya alasan gitu ketika dia mau nyoba itu jadi bisa bohong gitu loh, beli rokok buat bapak gitu, padahal buat dia gitu kan. Tapi warung-warung juga nggak peduli kalau misalkan anak kecil yang beli juga. Iya kan? Pak beli rokok. Di Indonesia nggak itu sih, nggak peduli kayak gitu. So, gue pernah seingat gue sekali tuh beli rokok, disuruh sama adalah kerabat gitu, dia beliin rokok dong. Dulu dikasih duit 10.000 masih kembalian ya beli rokok. Terus lu pakai beli permen kalau kembali? Enggak, gue kan polos dulu. Kembaliannya gue kasih lagi ke omnya. Oke, itu kayak kenakalan pertama. Jadi kita bisa kayaknya sampai sekarang rokok tuh ya gimana ya, kita mau bilang emang nggak boleh sih seharusnya gitu, tapi udah menjadi hal yang lumrah apparently ternyata. Oke, itu kenakalan pertama biasanya ngerokok gitu kan. Terus kayak kalian pertama kali mencoba alkohol tuh kapan? SMA. Lu? Kuliah. Dia mah ini ya, dini banget gitu mencoba-cobanya. Aku juga SMA. Tapi sama aja nggak sih? Kayak mix max gitu tuh masuk alkohol nggak sih? Masuk lagi. Itu tuh ya? walaupun cuman 0,5 atau 1. Berarti SMP gue pernah nyobain mix max, tapi gak habis kayak yang jadi kayak kakak gue yang kayak beli dulu. Belum pernah. Sampai sekarang. Cobain sih yang rasa melon enak. Itu enak tau. Gue belum pernah kayak minum soda, iya, alkoholnya nggak berasa jadinya. Bener. Mungkin karena itu kali dikasih cobain sama bang gue tuh kayak cobain gitu. Tapi gue nggak habis juga gitu sih. Tapi SMA mulai kena. Terus dulu tuh gue pernah pergi sama nyokap ya. Nyokap tuh mau ada orang yang kayak lo mau nyoba sesuatu mending depan gue gitu loh. Jadi gue bisa tahu lu ngapain daripada yang kayak di belakang tahu-tahu lu gak pulang atau kayak gimana gitu kan lebih serem. Gue inget banget dulu nyokap tuh temannya itu dia mau anaknya tuh kayak party sweet 17 gitu loh. Zaman dulu kan ada ya kayak party sweet 17. Kalian ngalamin gak sih? Ngalamin. Yang 17 tahun tuh kayak banyak orang yang merayakan. Teman-teman gue nggak. Gue juga enggak. Gue juga enggak. Karena mungkin akhirnya punya KTP kali ya. Terus jadi kayak, ayo kita merayakan kita sudah. Dulu belum keluar KTP-nya. Ulang tahun belum keluar. Nah terus udah, abis itu nyokap gue sama teman-temannya lanjut dan gue ikut gitu kan. Itu kayak suatu bar gitu kan. Tapi itu isinya tuh banyak orang banyak yang berumur lah gitu menurut gue gitu ya. Nggak kayak bar zaman sekarang yang isinya anak-anak muda gitu. Ini menjadi kayak bar itu menurut gue isinya orang-orang yang sudah cukup berumur gitu loh. Asik tuh bisa. Buat gue. Asiknya apa tuh? Hah? Asiknya apa? Enggak, gue tuh nggak suka dengan bar yang berisik atau kayak orang joget-joget gitu. Gue cuma kalau lu ke bar, gue juga kayak gitu. Kalau buat gue ke bar tuh ya lu duduk, minum, ngobrol. Benar. Setuju. Sekarang bar jadi banyak DJ-nya juga sih, jadi kayak nggak bisa membedakan bar sama ini ya tempat dugem sebenarnya. Nah terus habis itu nyokap gue tuh kayak mesen minuman, kayak koktail gitu sih sebenarnya.
Terus kayak akhirnya mau nyobain harus cobain aja nggak apa-apa, tapi segelas aja ya gitu. Jadi kayak segelas banyak anjir. Segelas tuh segini gak sih? Ganjiran segelas segini kecil gitu. Koktail kan kalau koktail yang gitu. Kayak James Bond gitu nggak sih? Aduh gue nggak tahu tuh yang kayak gitu. Pokoknya waktu itu warnanya biru. Terus gue kayak minum, enak juga gitu. Tapi ya udah nggak banyak habis itu. Tapi gue mulai terekspos yang lebih parah tuh SMA kuliah tuh ya. Tuh baru tuh nyobain yang Amer. Yang gitu-gitu kan. Nyobain Amer nggak Anda? Nyoba lah. Intis? Nah Intis gue nggak suka. Gak suka gue Intisari. Intis gue juga nggak suka. Tapi Amer lo suka? Amer dulu suka. Sekarang? Sekarang gue muntah pasti. Kenapa? Bukan karena muntah. Muntah karena mabok, bukan karena jackpot, bukan. Karena kemanisan apa? Mungkin karena kemanisan. Enak aja di kupingnya. Khalifa pernah nyobain nggak? Apa tuh? Amer pernah. Suka? Intisari nggak pernah. Intisari nggak pernah. Kita harus nyobain. Berarti Khalifa harus nyobain Intisari. Intisari nggak pernah. Tapi itu sebenarnya tuh minumnya kan kayak cuma 1 sendok 2 sendok karena itu basically obat kan. Intisari itu. Intisari Amer juga obat sebetulnya. Amer tuh jamu. Dua-duanya jamu sih basically. Cuman Amer enak. Karena manis. Anggur putih? Nyoba? Nyobain pernah. Biasanya dia campurnya sama Kalpiko. Iya. Kalau gue pas kuliah tuh dulu campur sama kuku bima mangga. Gue enggak tuh, enggak kuku bima, gue Kalpiko. Enak tuh. Kayak gue lebih yang sembarangan kali ya minumnya. Gue pernah minum ciu gitu loh kan, pernah gak sih? Ciu pernah ya? Lupa. Enggak pernah. Tapi asli dari Solo Arak Bali kan. pernah. Arak Bali pernah. Tapi mirip rasanya kayak gitu. Kayak Arak Bali yang kamu pernah bawa yang waktu kita outing. Nah mirip kayak gitu. Ciu enak, lumayan, tapi keras banget. Soalnya gue kayak abis baca berita ada anak kayak ada beberapa remaja entah dia nggak sadar entah dia tewas karena minum ciu. Jadi gue kayak itu mah dia kayak yang aneh-aneh kalau dicampur mungkin dan segala macam. Ciu yang ambil limbah kali gitu. Iya, kalau itu bener dari waktu itu gue dibawain dari Solo waktu kuliah, langsung dari Solo dan packagingnya bagus gitu, nggak yang sembarangan. Cap tikus? Enggak, anjir itu apaan? Ada cap tikus. Apaan? Gak tahu. Tadi dia nyari. Cap tikus, cap Tommy itu, topi miring. Tommy, tapi cap tikus. Cap tikus nih. Manado. Beneran dicari. Ini. Ini apa anjir? Tapi sebenarnya ya guys, kalau dipikir-pikir minum alkohol tuh tidak seenak itu tau. Kayak alkohol tuh enak. Alkohol tuh enak, cuma after effect-nya maksud gue kayak kita tuh kalau tahu batasannya enak, Ces. Maksudnya ada akhirnya tuh kayak menderita gitu loh after karena effect-nya. Lu berlebihan. Kalau enggak tuh kayak cuman udah agak ngantuk, lu tidur enak banget besok paginya. Mungkin konsep minumnya yang salah. Iya. Mungkin kita push to the limit sampai gue harus mabok. Itu kuncinya. Tapi kan zaman anak-anak zaman dulu sama. Harus mabok kalau zaman dulu, cuy. Iya, zaman dulu kan kayak ayo kita minum tuh minumnya tuh untuk mabok gitu loh. Mungkin sekarang karena udah bekerja, kita semua udah bekerja yang kayak enggak, gue kalau minum tuh harus mabok. Oh ya udah gitu. There's your answer kan kayak gitu kan. Nah, gue enggak. Gue minum enggak harus mabok. Menurut gue, karena kalau nggak mabok ya mencapai apa lo gitu loh kalau gue. Tapi ada titik enaknya, coy. Belum nggak mabok, tapi kayak tipsi. Iya, kayak udah tidur nih. Enak. Besok paginya tuh kayak wow, hari baru gitu. Nah, gue tuh apa ya? Kayak minum. Oke, kita ini ya abis lo nikah. Kita nggak mau dia minum. Izin istri dulu ya? Iya, nggak apa-apa. Izin. Bawa juga boleh. Bawa juga boleh. Mending bawa biar aman sekalian kita lihat. Terus mau apa ya? Oh, terus udah tuh. Kalian pernah, terus kalau misalnya kayak mabuk gitu, kalian jackpot gak? Pernah sampai jackpot gak? Oh, langganan dia. Langganan ya. Lu juga pernah gak sih gue ngurusin waktu itu? Ya. Tapi tuh jackpotnya pagi, Ces. Bukan di saat itu juga. Jadi gue baru bangun tidur, baru gue muntah-muntah. Gue tuh sampai berwarna-warni. Anjir itu asam lambung. Iya, bener. Gue tuh seumur umur jackpot tuh kayaknya cuma 2 atau 3 kali. Itu pun karena dikerjain. Jadi kan biasanya gue kalau misalnya pada minum-minum tuh jadi kayak designated ininya lah yang ngejagain bocil-bocilnya gitu kan. Itu gue juga sih. Termasuk doi waktu itu. Wah, lu harus tahu sih dia mabuknya jelek banget masalahnya. Pas kapan sih? Waktu lu belum lahir kali nan belum. Ya kan nggak ada. Gak ada. Waktu itu sih kan kita merayakan Nabila hamil waktu itu mau cuti melahirkan. Iya ya. Terus karena Nabilanya kagak lah lo gila. Ada gila-gilanya pertanyaannya.
Terus udah nih, ntar kita ke Khalifa kayak. Nah, tapi waktu itu gue tuh dikerjain sama temen gue. Jadi mereka tuh beranggapan tuh gini, kayak curang banget ya. Cesar tuh udah pernah ngeliatin kita semua mabuk. Tapi kita tuh belum pernah ngeliat dia tuh mabuk kayak gimana gitu. Jadi gue dikerjain waktu itu. Jadi waktu kan kita nginepnya di villa kan. Karena gue lebih seneng minum yang emang nggak di dalam bar, yang party gitu. Tapi emang ya udah di rumah yang bareng-bareng gitu kan. Apa? Yang di Cinere. Iya, kita waktu di Cinere. Lo ada kan? Enggak. Jadi sebelum gue masuk Okum tuh gue ngeliat ada gitu. Sudah, abis itu gue tuh lagi tidur tiba-tiba sama teman gue lagi tidur, bener-bener lagi tidur cantik. Enggak, tiba-tiba dibangunin, gue diangkat. Kaget tuh. Sama teman gue digendong gitu, terus gue bener-bener didudukin, terus tangan gue dipegang, terus jadi tuh kan mereka tuh udah pada ini semua tuh, udah pada PA semua kan. Tinggal gue yang belum. Jadi tuh kayak Amer yang sebotol. Jadi tangan gue dipegangin terus. Anjing, itu botol digituin ke gue. Itu sih trauma anjir kayak itu. Gue sih kayak, terus gue pernah kayak gue marah sih kayak gitu. Terus gue kayak, ya udah deh gitu. Maksudnya kayak, gue toh ini isinya gini Gil, gue tuh mau mabuk yang sampai segitunya kalau emang isinya tuh orang-orang yang gue kenal gitu, yang gue kenal dan yang gue deket gitu. Kalau sama stranger kan kita takut dibawa kabur gitu kan, apa gimana. Terus udah akhirnya ya udah tuh. Terus itu pertama kalinya gue jackpot. Terus gue benar-benar semabuk itu pas gue tidur, to the point yang gue tuh jatuh dari tempat tidur, gue nggak berasa kalau gue jatuh. Jatuh dari tempat tidur anjir. Jadi kan udah nih, gue udah muntah kan, udah gitu tuh di kamar mandi. Terus habis itu gue terus gue udah langsung, namanya mabuk itu kan pengennya ngeliat tempat tidur langsung aja selonjor gitu kan. Itu tuh kayak udah kena bantal tuh kayak udah puyeng-puyeng gitu kan. Nah gue begini deh, kayak ngebalik badan gitu, muterin badan, terus gue jatuh, gitu kan. Tinggi gak? Agak lumayan. Terus temen gue tuh kayak bilang, Sasar jatuh, terus gue diangkat. Tapi pas pagi-pagi ditanya, lu jatuh dari tempat tidur berasa nggak? Terus gue kayak, hah emang iya ya gitu. Jadi nggak berasa. Nah gue separah itu. Terus yang kedua dikerjain sama kakak gue, gara-gara jadi waktu itu lagi zaman-zamannya Holy Wings sebelum ganti nama kan ada nama apa sih? Dragon sama Helens beda. Terus udah tuh minum nih, datang cuma berduaan kan tadinya. Ya maksudnya kalau berdua sebotol sebenarnya ya lebih dari cukup, malah kan harusnya gitu kan. Terus ngajak temen aku satu nyusul. Nah kan udah habis, maksudnya sebotol 3 tuh. Maksudnya 1 botol untuk 3 orang ya cukup lah anjir gitu kan. Harusnya. Udah habis nih, kirain kan ya udah mau pulang. Teman kakak gue, terus gue ke kamar mandi, balik teman kakak gue datang lagi 1, buka botol lagi 1. Terus gue yang dikerjain gitu, minum Sarah, tadi udah tinggal lu yang belum gitu. Terus gue tuh udah ngerasa gak enak deh nih, kayak gitu kan, udah minum segala macem. Gue udah tengah-tengah tipsi, jadi kayak disuruh minum aja kali kan gitu. Udah kan pas udah kelar, makan tuh kita kayak nasi pedas gitu di Kemang kan ada yang jual kalau gak salah ya. Lagi makan tuh, terus gue tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba langsung gitu kayak. Dan teman gue bertanggung jawab tuh, gue diurusin langsung, dilapin segala macam, terus minta maaf sama abang-abangnya kan, maaf ya, maaf jadi sekali. Terus kata masnya enggak apa-apa kok, udah biasa gitu. Dia bilang ya udah, tapi itu dan gue semenjak saat itu yang kayak gue nggak mau lagi yang mabok sampai gue muntah gitu, karena besokannya tuh kayak nggak enak gitu loh, muntah kayak digebukin gitu loh gue. Terus kita ke Khalifa. Paling parah lu mabuk ngapain? Yang mana gue ingat anjir. Wah itu yang paling parah, dia nggak ingat. Gue nggak ingat. Hanya kalian yang tahu cerita di malam hari itu. Mana gue tahu. Gue ngerasa nggak ada apa-apa sih. Tapi pasti gue bangun pagi-pagi waktu yang di Cinere itu, gue muntah. Isinya kayak asam lambung gitu, kuning gitu dong. Kuning coklat kayak gitu lah gue. Kuning coklat hijau gitu deh. Iya, kayak gitu, kayak wah ini udah nggak beres nih kata gue gitu. Lu Nan, jackpotnya ngapain? Jackpot gue terakhir sama cewek gue yang terakhir itu sama ya pokoknya inilah minum. Terus dia tuh juga udah duluan, tapi dia udah turun duluan. Gue naik telat. Terus kayak gue turun. Dia bawa kresek Indomaret. Tapi kalian kalau ngeliat orang muntah tuh kayak kebawa pengen muntah juga sih? Enggak, gue sih. Kayak kadang-kadang kayak kecuali mencium aromanya. Misalnya kayak baunya tuh sampai di hidung gue, baru gue mungkin agak mau muntah. Tapi kalau enggak sih. Biasanya kalau ada reaknya tuh baunya kayak begitu.
Jorok jorok. anjir. Nah waktu Khalifa tuh gue inget tuh karena gue ngurusinan kan. Yang di Cinere itu? Di Cinere waktu itu kan. Jadi kayak mini outing gitu kan kantor. Lagi pandemi soalnya. Udah iya 2022 udah pada masuk. Udah masuk sih, cuman masih kategori masih ada pandemi ya masih kategori pandemi terus baru mau. Udah nih kita minum kan biasalah bos mantan bos gue masih bos kalian waktu itu bawa alkohol ya pada minum kan. Terus ada teman-teman kantor yang lain tuh pokoknya 2 orang gue catet jelek banget mabuknya gue gak demen banget. Dia sama partnernya 1 lagi gitu kan. Tapi tidak perlu disebutan jadi kita cerita Khalifa aja. Terus udah nih bener-bener rusuh Nan. Kayak... tapi ntar dulu, gue mesti garis bawahi dulu bahwa keadaan gue waktu itu mabura itu tidak atas dasar keinginan gue. Jadi gue tuh minum, udah gue sebenarnya nggak bisa yang kayak mabukan gitu. Maksudnya nggak yang gampang mabok dalam artian minumnya banyak, tapi gue tahu kadarnya. Gue minum waktu itu yang mereknya depannya V, yang tadi kita sebutin. Nah itu tuh gue suka banget dan gue nggak gampang mabuk dengan itu. Gue akhirnya mabuk karena apa? Dicokokin sama dia. Semua yang ada di situ yang minuman Korea yang lo masuk tadi itu masuk ke gue, terus yang item-item itu yang jam itu masuk juga. Gimana gue gak mau mabuk tuh? Jadi sebenarnya basically gue bikin semua orang pusing sih saat itu Nan. Gue bisa bayangin lagi tapi caranya. Iya, gue lagi ngomong, gue masih inget ini kali terakhir yang gue inget ya momennya. Jadi gue lagi ngobrol asik. Nih Kak, minum lu, capek lu ngomong mulu, langsung dikit teguk gitu terus gue udah gue geduk gitu kan. Abis itu gue udah gak tahu apa yang terjadi. Nah enggak, dan enggak, cara gue gini, kadang-kadang karena gue tahu liquor gue tuh sebenarnya cukup kuat Nan gitu kan. Terus bocah-bocah ini kadang-kadang kayak ya udah nih lagi rame, ntar gue gini, ayo lah minum dulu lah gitu kan, terus gue minum, dia minum, tapi di situ posisi gue kayak masih cukup kuat untuk menerima itu. Nah mereka yang udah enggak. Nah mereka karena ngelihat gue ikutan minum, jadinya mereka juga oh iya gue minum gitu. Nah caranya itu kayak gitu biasanya, kayak gitu. Jadi kayak ya udah tuh pada mabuk. Kecuali bos kita sih gue nggak bisa. Itu nggak bisa mabuk. Susah banget. Terus abis itu mereka kuat atau? Mereka kuat. Apalagi banget. Yang satunya kuat banget. Terus udah tuh terus ada teman kita yang inilah kan kayak kalau mau masuk kamar tuh dia naik tangga gitu kan, tiduran di tangga. Ada yang kayak gitu terus itu gue Raisa waktu itu dia tiduran di tangga, gue bangun ayo bangun gitu kan. Kayak udah ampar-amparan gitu semuanya udah pada posisi masing-masing. Udah jelek banget. Terus Khalifa kan udah gitu ngelihat bayangan, ngelihat apa gitu gak jelas. Dia kayak teriak-teriak sendiri ada bayangan gitu kan. Terus kayak aduh ini repot banget nih bawanya gimana gitu. Terus gue ngurusin yang cowok nih kan, kan udah nih dia juga heboh juga gitu kan, berisik banget, antingnya hilang lah. Terus Khalifa nangis gara-gara antingnya hilang kayak gitu kayak itu goblok banget, kayak apaan sih gitu. Terus udah kan pas udah ganti baju segala macam, udah gue gantiin baju segala macam gitu sama Fauzan juga waktu itu kan ngebantuin tuh yang laki mabok gitu. Udah nih Fauzan minum. Fauzan nggak minum. Dia membantu gue untuk Fauzan sama Mario dia nggak minum. Fauzan tuh ngebantuin gue ngangkatin bocah-bocah ini gitu kan. Terus udah pas udah kayak gitu pas udah tidur tenang nih yang orang yang mabuk yang parah lain, tiba-tiba Khalifa masuk buka pintu, brak. Kalau tidur sih cukup banget bangun gitu kan. Gak inget. Terus abis itu Sumpah gak inget. Yang cowok bangun kan dia kayak kaget gitu kan. To the point yang sampai dia kejedot ujung meja. Serius dia kejedot ujung meja dan dia baru menyadari besok paginya kayak kok ini gue sakit. Nah itu Khalifa tuh sampai pot bunga dia pikir ada anaknya apa gitu, itu ada anak terus dia pot bunga dibawa sama dia digendong kayak gini. Halu anjir ya. Lu gila sih. Itu bukan cuma alkohol ya? Masa segitu? Kesurupan ya. Sawan. Kayaknya gue kesurupan ya, sawan. Tapi itu tuh karena ini sebenarnya sih karena yang gue tahu tuh kalau misalnya kita minum gitu, kalau misalnya lu minumnya tuh satu tipe doang untuk lo naik itu tuh lama. Nah dia kan enggak, gue cecelin ini itu segala macam semua minum gitu kan. Jadi jahat banget. Itu perkenalan sih buat perkenalan sama gue gitu, karena waktu gue di rumah juga teman-teman gue tuh suka gue gituin juga gitu sampai dia muntah di balkon kan.
Di rumah ini? Rumah ini, terus kan ada balkon kan di situ cucian, terus temen gue muntah gue gitu. Ayo kali Pak, kita hancurkan rumah ini. Terus gue bersihin kan, nyokap gue sampai nanya, Sar nyiramin apa? Gue bilangnya ada tai kucing, padahal muntahnya temen gue kayak gitu. Tapi temen gue, tapi nyokap gue tuh cukup pengertian gitu loh. Kadang nyokap tuh mikirnya juga, Sar daripada kalau minum di luar gitu kan kayak bahaya ya, kalau di rumah ya udah gitu, maksudnya ada yang ngeliatin gitu kan. Nah aku tuh lagi ngerayain ulang tahun temen gue, nah salah satu temen gue ini bawa temennya juga kan. 2 orang, yang satu nih yang kayak tengil-tengil gitu loh, ngerti gak sih? Kan kadang ada orang yang peminumnya tuh tengil gitu, kayak ngerasa gue kuat kok gitu segala macam. Pernah gak sih ketemu yang iya, gitu? kayak sok-sok gitu kalau. Kayak sok banget seakan-akan dia paling kuat minum gitu kan. Nah gue nggak demen tuh ngeliat yang kayak gitu, gue kerjain deh, gue kerjain. Terus minum sama gue, tandemannya sama gue kan. Kadang-kadang gue curang tuh, dia minum gue nggak gue minum, tapi kan dia nggak sadar gue nggak minum gitu kan. Minum terus dia pakai baju putih. Waktu itu Amer, gue inget banget Amer. Itu jelek banget sih. Dia lagi duduk di sofa, ada sofa tuh di depan, dia lagi duduk terus lagi ngeliatin apa, tiba-tiba keluar Amer muntah gue. Gitu tuh jelek banget, dia nggak ada ancang-ancang dulu gitu. Terus abis itu ini terus yang satu yang agak lebih tua lagi, teman-teman gue itu muntahnya tuh benar-benar yang kayak sampai berisik tuh, kalau kayak monster gitu. Yang sampai gitu sampai kedengeran ke bawah. Nyokap gue sampai ngechat gue, Sar itu temennya mau susu beruang kan gitu. Untung kiranya untung malu bahaya. Sampai kayak gitunya gitu kan. Terus kalau mak gue udah diusir itu kayak gitu. Ngapain temen gue ada yang muntah di kasur gue, itu gue sedih banget anjir, kayak brengsek. Terus jadi ya Allah tuh itu repot banget deh. Tapi ya udah gitu, akhirnya pas besoknya pada komplain, anjingnya temen lo yang itu, maksudnya gue. Jadi orang-orang yang baru ini pas udah mengenal gue kayak, anjingnya temen lo yang itu brengsek, gue sampai muntah. Dia bilang kayak gitu. Nggak punya pengalaman muntah, pengalaman hangover yang kayak gitu? Segitunya sih enggak kayaknya ya, tapi ingat-ingat dulu. Kayak enggak deh. Pernah pertama kali pas kuliah, pertama kali yang benar-benar tuh enggak sampai enggak bisa gerak. Hah? Dia kalau hangovernya ini berarti yang benar-benar tidur. Kalau gue enggak. Apa? Ya itu yang rusuh gitu. Gak bisa gue, makanya mendingan kalau emang gue mau tidur itu sebelum emang naik banget gue tidur gitu, jadi itu udah aman. Tapi kalau udah ngelewatin batas itu gue nggak bisa tidur, jadi gue akan rusuh. Kayak bokap gue kayak gitu juga kalau mabuk sama. Dan masalahnya tuh kalau misalnya yang repot tuh kalau lo mabuknya tuh bukan di tempat yang kita nginep gitu loh. Iya benar. Kayak misalnya lo di bar harus pulang gitu ya. Yang kayak itu repot banget coy. Itu repot sih. Itu repot. Gue nggak pernah sih kayak gitu. Gue nggak pernah. Masa? Gue nggak pernah. Enggak, kita ngejagain orang. Ya kayak gitu. Gue nggak jagain yang gitu. Gue kejar-kejarin manusia satu itu, manusia yang sama di Cinere itu. Gue lari-lari ngikutin dia kan kemana, karena terus tiba-tiba nubruk meja orang yang kayak tiba-tiba gitu meluk-meluk orang kayak. Gue cuma takut dia ditonjok orang aja tiba-tiba gitu loh, kan nggak tahu yang dia peluk tuh cewek punya pacar apa gimana kan ya, tiba-tiba ditonjok kan, gue mah kabur bodo amat, biarin aja kalau gue gitu kan. Terus ini dulu tuh Nan kan lo datang tuh dulu ini kan apa magang kan, terus sekarang jadi karyawan. Setelah tuh sebelum Danan apa sudah Danan ya? Siapa? Siapa yang ke Australia? Boni. Pasti sebelum Boni. Sebelum Boni siapa? Ada anak magang. Soalnya mejanya gue ingetin kan. Oke, dia inget. Sebelum dia tuh ada anak magang kan. Pas dia cabut lu masuk. Anak magang Boni. Ada kok di kontennya Okam. Dia nge-interview kok. Iya, nanyain yang dia joget-joget. Iya, terus dia pakai batik. Oh iya. Dia pakai batik. Itu juga kan minum kan juga ya, again salah gue juga sih sebenarnya, karena dia di depan gue bilang enggak, gue kuat. Jadi gue mikirnya, oh ya udah dia beneran kuat gitu kan. Lu tahu dia ngapain? Gue kan lagi joget ringan kan ya. Tiba-tiba dia nongol di bawah kaki gue. Terus dia mau ngangkat gue. Mau digendong. Jadi gue kan ya udah lagi joget biasa gitu kan. Terus dia nongol, palanya dia nongol di bawah di Lucy. Tiba-tiba dia nongol nih palanya di bawah kaki gue. Nyengir, terus dia tiba-tiba mau gendong gue geplak. Lo ngapain bego, malu banget, goblok, ya gak jelas banget anjir. Itu parah banget sih, itu parah banget. Itu dulu ya guys.